Dan pemirsa di studio bersama saya Aya Nufus saat ini sudah bergabung mantan Ketua Bawaslu periode 2012 hingga 2017 Bapak Muhammad. Bapak apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Pagi hari ini Pak, sudah nyoblos ya Pak ya? Sampun. Sebelum Sudah. ke studio kita nyoblos dulu pagi Warga tadi. negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang menggunakan hak suaranya dengan pilihnya. bijak. Pak Muhammad, kalau kita lihat Ya. pesta demokrasi tahun ini, tahun 2024 ini sangat meriah sekali. Karena kita tahu banyak sekali anak-anak muda yang tertarik untuk Ya. berkecimpung dan melihat lebih detail terkait dengan pesta demokrasi ini. Tiga paslon yang juga debat-debatnya kemarin cukup antusias sekali diminati Ya. oleh anak-anak muda. Dan Pak, Ya. kalau kita lihat tadi seperti saya katakan ya, tahun ini sangat meriah sekali pesta demokrasi. Betul, Banyak anak betul. muda juga ikut-ikutan. Tidak hanya menilai, namun juga ikut berpartisipasi untuk mungkin caleg dan lain-lain sebagainya. Ya. Kalau Anda lihat tahun ini apa sih Pak yang berbeda dari tahun ketika Anda menjabat sebagai Ketua Bawaslu? Iya. Jadi pertama bahwa memang ini adalah sebuah pesta demokrasi yang sifatnya berkala 5 tahunan. Jadi saya melihat bahwa beberapa hal penting yang menjadi pembeda pada pemilu kita 5 tahun sebelumnya. Pertama bahwa kita lihat sekarang masyarakat ini dimudahkan dalam proses-proses menyampaikan hak suaranya. Ya, jadi penghitungan suaranya akan dipermudah dengan aplikasi yang disiapkan oleh KPU. Sehingga kita bisa melihat bahwa proses ini harusnya bisa lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk terdorong lebih semangat menggunakan hak pilihnya. Seperti saya di TPS, saya sangat cepat sekali proses dari saya mendaftar ya untuk nyoblos, kemudian diberi surat suara, lalu kemudian menentukan pilihan di bilik, lalu mencelupkan jari di tinta, itu kurang lebih only 5 minutes, 5 menit saja. Cepat sekali ya. Jadi ini satu terobosan dari KPU supaya masyarakat itu benar-benar nyaman lah ya dalam menyampaikan hak suaranya, ya tidak lama-lama menunggu begitu ngantriannya. Itu yang saya lihat hal yang tahun ini, 5 tahun ini benar-benar sudah dipersiapkan dengan baik oleh KPU. Oke, baik. Ya. Jadi memang persiapan di tengah-tengah antusiasme yang sangat luar biasa di pemilu 2024 ini, semua persiapan juga sudah dilakukan. Tadi saya juga ketika ke TPS saya melihat juga ada pengamanan dari Bawaslu di sana, Pak. Kalau pengawas TPS. Pengawas Betul. TPS di sana. Kalau Anda melihat seperti apa, Pak? Iya, jadi di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu setiap TPS kita itu akan diawasi oleh satu orang pengawas TPS yang disingkat PTPS. Untuk memastikan bahwa proses-proses yang terjadi pada hari H ini ya pada puncak pemilu kita di TPS itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi biar masyarakat itu percaya terhadap proses ini, ada pengawasnya gitu. Selain juga ada saksi parpol kan, jadi TPS kita itu ramai karena petugas-petugas yang terlibat memang alhamdulillah hampir lengkap gitu. Ada pengawas TPS, ada pelaksana ya teman-teman ketua dan anggota KPPS, ada linmasnya, ada pengamanannya dari kepolisian, dan ada saksi parpol. Ya, saksi parpol tentu kita harapkan tidak hanya memperhatikan suara parpolnya atau caleg-caleg dalam parpol itu, tapi juga memperhatikan secara keseluruhan proses itu. Ya, ikut membantu KPPS dan pengawas TPS. Oke, baik. Kalau Anda lihat untuk pengawasan sendiri, Pak, ini kan Bawaslu bertugas untuk mengawasi ya. Tidak hanya pada saat pencoblosan, namun juga sebelum dan ketika sedang berlangsung juga pencoblosan itu. Kalau Anda lihat tahun ini, apa sih Pak yang berbeda dari tahun sebelumnya, termasuk anak-anak muda? Oke, saya lihat kesempatan untuk membuka peluang anak-anak muda, pemilih muda untuk terlibat itu juga sangat bagus ya. KPU mempermudah gitu ya. Jadi misalnya ada warga negara yang pada saat tanggal 14 ini berusia 17 tahun, sepanjang dia sudah terdaftar sebagai warga, itu bisa menggunakan hak pilihnya. Oke. Ya, jadi walaupun misalnya dia tidak terdaftar di DPT nih, kan nomor 1 DPT nih, daftar pemilih tetap, yang jauh-jauh hari sudah ditetapkan. Kemudian daftar pemilih khusus ya, yang kemudian yang pindah memilih kan termasuk di situ, dan daftar pemilih tambahan. Kalau ada warga negara memiliki KTP itu tetap bisa nyoblos. Oke. Datang aja ke TPS. Ya, tentu ada batas waktunya itu pada pukul 11 sampai dengan 13. Jadi itu upaya-upaya untuk mempermudah orang menyampaikan hak politiknya yang paling dasar. Oke, jadi ketika warga negara ini dia sudah berusia 17 tahun, Pak, tapi belum terdaftar di DPT. Di DPT masih bisa dengan surat tambahan itu tadi ya? Iya, benar. Kalau dia sudah punya KTP elektronik, datang ke TPS lokasi di mana KTP-nya menyebutkan lokasi alamat rumahnya,
itu akan difasilitasi untuk nyoblos. Oke, jadi jangan khawatir untuk anak-anak muda yang udah gak sabar. Yang sudah 17 tahun. Ya, sudah 17 tahun. Tetap bisa milih, Mbak. Nah, ya, tetap bisa milih. Jadi memang sangat luar biasa sekali ya, Pak. Kalau tahun sebelumnya pada saat periode Anda itu belum seperti itu ya, Pak? Ya, itu masih sangat dibatasi. Hanya yang terdaftar di DPT, kemudian daftar pemilih tambahan yang pindah memilih saja. Kalau yang seperti ini belum ada. Jadi saya kira ini sebuah terobosan yang baik dari teman-teman KPU untuk mempermudah terutama pemilih pemula ya. Pemilih pemula. Pemilih pemula kita itu sangat potensial, itu hampir 40% pemilih kita itu adalah pemilih pemula. Jadi suaranya sangat potensial. Kalau dari pantauan Anda juga mengamati dong ya pasti ya Pak Muhammad ya, kalau periode Anda dan juga periode tahun 2024 ini seperti apa antusiasnya? Apakah berbeda, apakah sama saja? Di tempat saya tadi hujan cukup deras. Saya pikir jangan-jangan masyarakat mikir nih nggak mau ke TPS, tapi ternyata sangat ramai, sangat antusias. Gak hanya hujan, tadi saya juga menerjang banjir ya Pak. Iya, benar. Beberapa tempat TPS-nya harus diterjang banjir ya. Nah, yang hebatnya lagi menurut saya, yang patut kita apresiasi, para pemilih yang usia-usia lanjut itu datang ke TPS. Betul sekali. Sambil pakai tongkat, sambil diantar oleh keluarganya. Ini kan antusiasme yang menurut saya tanda-tanda positif ya, yang sangat menyongsong dengan riang gembira begitu ya. Baik, kalau tadi kita lihat juga berarti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu ini sudah tepat untuk saya kira pesta cukup, demokrasi. lumayan bagus ya. Betul. Apalagi di daerah-daerah Pak. Iya. Di daerah ini kan masyarakat kita juga kan ada keterbatasan istilahnya apakah jaringan atau menangkap siaran TV gitu kan ya. Kalau ini sih saya lihat bagus nih sampai ke daerah gitu kan. Ya, Pak, ya. Nah, jadi maksud saya bisa menggunakan media sosial yang lain kan, media sosial yang lain atau media sosial yang lain supaya masyarakat tahu hari pemilu itu apa saja yang dilakukan, surat suara berapa macamnya, bagaimana melakukan coblosan. Itu sangat penting saya kira. Jadi secara teknis mulai dari pengawasan di lapangan hingga juga pengawasan sosial media juga dilakukan oleh Bawaslu. Kalau Anda lihat pengawasan melalui sosial media ini seperti apa Pak? Ini kan eranya sudah berbeda ya Pak Muhammad ya? Benar. Perkembangan teknologi informasi kita kan sangat cepat ya. Jadi memang paling tidak saya mau komentari dulu pada masa tenang nih. 3 hari kan. Alhamdulillah saya lihat mungkin karena KPU, kemudian Bawaslu dan teman-teman yang komunitas teman-teman media ini itu saya yakin sangat berkoordinasi dengan baik ya. Paling tidak 5 tahun saya di Bawaslu itu kita lakukan gencar. Supaya tidak ada lagi segala bentuk kampanye di media sosial kita. Saya perhatikan 3 hari ini alhamdulillah media kita, mainstream media sosial kita itu cukup cukup bersahabat lah. Cukup memberikan edukasi yang baik ya, taat kepada rambu-rambu yang ada sehingga tidak ada kampanye-kampanye terselubung pada masa tenang itu. Baik. Meskipun waktu itu sempat banyak juga masyarakat yang bertanya-tanya pada saat masa tenang ada mungkin sejumlah tokoh atau pendukung atau mungkin orang-orang kreatif yang diduga mencemari masa tenang seperti munculnya sebuah film, kemudian juga speech yang disampaikan atau lain sebagainya, seperti apa Pak? Saya kira itu kalau memang ada potensi dugaan pelanggaran harusnya disampaikan ke Bawaslu. Biar Bawaslu akan memeriksa, Bawaslu punya instrumen peraturan Bawaslu tentang pengawasan dan penanganan pelanggaran. Dia akan mengecek melalui verifikasi itu apakah ini bisa menjadi sebuah dugaan pelanggaran untuk tidak lanjuti atau seperti apa. Jadi memang tidak bisa juga kita biarkan kalau ada orang yang tidak taat asas kan. Jadi dia harus dilaporkan, diperiksa, lalu kemudian Bawaslu sebagai lembaga yang dimandatori oleh undang-undang untuk bisa menilai apakah itu sebuah pelanggaran atau bukan pelanggaran. Baik. Jadi memang tugas Bawaslu meskipun bertambah harus mengawasi sosial media lagi. Ini termasuk juga harus dilalui dan kita lihat menurut Anda apakah periode saat ini mereka sudah sukses Pak? Ya, kita lihat dulu nih sampai hari ini dan pasca ini. Ya. Jadi pasca juga harus diperhatikan saya harus nggak buru-buru menilai dulu ya. Tapi paling tidak sampai hari ini ya saya lihat lengkap organ-organ pengawas. Di setiap TPS, saya tadi sebelum ke studio ini melihat beberapa TPS, itu ada organ Bawaslu. Itu sangat penting karena komplain-komplain publik misalnya atau pemilih atau masyarakat di TPS itu melalui Bawaslu, namanya pengawas TPS ya, untuk mengoreksi misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai ketentuan gitu. Tapi balik lagi tadi terkait dengan pengawasan di TPS sendiri, Pak. Anda melihat kan juga banyak beredar di media sosial dan juga media massa terkait dengan masyarakat sebelum menentukan hak pilihnya harus membuka terlebih dahulu surat suaranya ini. Itu apakah tahun periode Anda sudah dilakukan atau baru tahun? Enggak tegas seperti itu. Biasanya di era saya ingat betul.
surat suara itu dibuka pada saat kita berada di bilik. Oke, baik. Nah sekarang ini sebelum masuk ke bilik, surat suara itu dibuka untuk memastikan tidak rusak, tidak cacat, ya tidak tercoblos duluan. Ya bahkan dalam sosialisasi KPU saya kira sangat positif. Dia menganjurkan pemilih itu melakukan terawangan gitu. Jadi kertas suara diginiin. Oh ini benar. Belum. Kayak ngecek keaslian uang ya Pak ya. Kira-kira terawang nggak tercoblos ya, nggak rusak. Sehingga kemudian baru masuk ke bilik lalu lakukan coblosan gitu. Oke, ini juga sangat menarik. Bagus, ini kan cuacanya hujan nih Pak Muhammad ya. Kita lihat bahwa ada mungkin suara-suara yang ketetesan air atau lain sebagainya. Ketika dia sobek itu apakah dikatakan sah atau seperti apa? Makanya dengan dia membuka awal sebelum masuk ke bilik, kalau itu ada sobek atau apa itu segera diganti. Oke, baik. Tapi kalau ketika sobeknya di bilik? Gimana sobeknya di bilik? Ketika sobeknya sudah ada di bilik? Sudah dalam kotak maksudnya? Enggak, kalau sudah dalam kotak, dilihat coblosannya aja jadi menentukan sah atau tidaknya. Kalau dia sobek tapi kemudian coblosannya itu sah gitu, pada kolom-kolom tertentu yang sudah diatur oleh KPU itu dianggap sah. Dianggap sah. Oke, baik. Jadi memang ini semua teknis mulai dari hal-hal terkecil sampai hal-hal yang terbesar ini diperhatikan semuanya. Karena memang kita lihat pesta demokrasi ini diperhatikan oleh banyak masyarakat melalui seperti yang Anda katakan tadi, platform-platform yang media sosial, apalagi banyak sekarang kan kalau ada kesalahan sedikit langsung post sosial media. Menurut Anda seperti apa Pak? Apakah membantu Bawaslu? Sangat saya kira. Sangat ya. Jadi masyarakat kan itu sekarang sudah sangat dengan teknologi itu dengan mudah bisa melakukan pengawasan. Kita sebut sebagai pengawasan partisipatif. Jadi publik tidak hanya nyoblos tapi juga ikut melihat dan mengawasi proses. Iya, baik. Pak Muhammad, kan kita juga melihat ya untuk pesta demokrasi ini di seluruh Indonesia serentak. Tak kalah juga Papua. Nah kita mau, sebelum saya bertanya lebih lanjut Pak, kita akan beralih ke Papua terlebih dahulu. Ada di Sentani, ada rekan kami Camar Haida di sana yang ingin langsung memberikan laporan langsung, silahkan. Halo. Ini Bapak Wakil Wali Kota. Daftar pemilih tetap yang menggunakan haknya di daerah ini, yakni di TPS 19 Hinekombe, Distrik Sentani, Jayapura, Papua. Dapat kami sampaikan bahwasannya nantinya rekapitulasi pemungutan suara akan dilakukan hari ini paling cepat hingga dengan esok hari atau H+1 sesuai dengan ketentuan dari KPU Republik Indonesia melihat kepada ketersediaan dan juga kesanggupan dari panitia. Sementara untuk pengamanan sendiri kami melihat satu TPS ini juga dilakukan pengamanan satu personil dari Polres Jayapura, dan untuk distribusi dari kotak suara yang memang sudah dilakukan kemarin ini sudah dilakukan ke seluruh penjuru distrik, baik dari distrik yang paling jauh hingga distrik terdekat. Keunikan yang kami lihat di sini dikarenakan kalau berbicara tentang letak geografis dari Jayapura, ada masyarakat yang tinggal di pesisir dan saat ini kami sedang berada di kaki Gunung Siklop. Tadi kami melihat bahwa masyarakat ini bergotong royong untuk membuat TPS yang terbuat dari daun pohon sagu yang diambil langsung dari kaki gunung ini. Dikarenakan ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh mereka, diantaranya adalah kurangnya sarana dan juga kebutuhan logistik berkaitan dengan tenda untuk TPS. Namun hal tersebut justru masyarakat Papua ini kita bisa melihat bagaimana antusias mereka untuk tetap bisa berpartisipasi dalam pemilu tahun ini. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa terdapat sejumlah ondofolo atau biasa disebut dengan ketua dari para suku yang ada di kawasan ini yang berharap bahwasanya masyarakat Papua ini bisa untuk menyalurkan aspirasinya, menyalurkan suaranya tanpa dipengaruhi oleh money politik ataupun juga politik berbayar begitu. Dan kita harapkan bersama bahwasanya situasi dan kondisi di Papua ini tetap damai, aman seperti sekarang ini. Sementara demikian, bagaimana Baby? Iya, terima kasih Camar Haida melaporkan langsung dari... Baik, pemirsa itu dia tadi laporan dari Camar Haida langsung dari Papua. Pak Muhammad, kita lihat bahwa Papua ini juga salah satu tempat yang menjadi perhatian juga oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Seperti tadi disampaikan juga bahwa ada sejumlah logistik yang sulit kemudian untuk masuk ke wilayah, ke distrik-distrik tertentu. Kalau periode Anda apakah masih sama waktu Udah itu? terjadi, karena jadi memang Bawaslu itu kan menyusun namanya IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Ya, yang isinya mengidentifikasi atau mencoba mempelajari mana daerah-daerah misalnya yang rawan dari segi misalnya gangguan keamanan,
atau mungkin rawan dari segi akses untuk menyampaikan logistik tepat waktu. Oke. Nah itu Bawaslu sudah punya itu. Setiap menjelang pemilu itu di era kami mulai dan seterusnya dilaksanakan sampai sekarang dengan harapan apa? Ada antisipasi gitu ya. Jangan sampai kalau misalnya sudah diketahui TPS ini rawan, sulit dijangkau, tapi kemudian tidak menjadi prioritas. Nah, IKP itu bertujuan untuk melakukan antisipasi terhadap hal seperti itu. Supaya apa? Diminimalkan hal-hal yang bisa menjadi disparitas atau menjadi persoalan kalau misalnya tidak dilakukan antisipasi. Nah, pasti akan selalu ada ya. Ya semoga sudah bisa diminimalkan oleh teman-teman diantisipasi hal-hal seperti itu, Mbak, bahwa logistiknya telat, logistiknya rusak ya. Sekali lagi kita berharap antisipasinya bisa lebih baik, lebih awal sehingga bisa diminimalkan resikonya. Oke, mungkin Anda bisa sebutkan kasus-kasus waktu itu yang sempat terjadi di kawasan Papua, Pak, yang mungkin masih menjadi perhatian Bawaslu hingga saat ini seperti apa, Pak? Nah, di Papua itu kan masih ada beberapa daerah yang menggunakan sistem noken. Noken itu yang masyarakat datang ya, kemudian biasanya diantar oleh kepala suku, lalu kemudian dia lakukan coblosan, lalu dimasukkan dalam satu kantong itu ya, yang biasa kita lihat sebagai kearifan lokal. Nah ini tentu kita berharap hampir tidak ada lagi yang seperti itu, karena aturannya itu kan perlakuannya harusnya sama. Ya, perlakuannya harusnya sama. Nah kita tidak tahu apakah saat ini teman-teman KPU dan Bawaslu Papua sudah bisa memastikan bahwa semua praktik pemilu kita itu sudah sama. Ya, karena prinsip OVOP itu, one person, one value, one vote. Jadi satu suara sama semua nilainya, maka perlakuannya juga harus sama. Prinsip-prinsip asas pemilu, jujur, adil, rahasia itu harus benar-benar dilaksanakan oleh teman-teman KPU. Jujur, adil, rahasia masih akan terus diterapkan oleh KPU hingga untuk pesta demokrasi ini. Dan juga Pak, kalau kita lihat kan ada beberapa wilayah nih ya yang masih terkena banjir. Tadi kita di awal udah sebutkan ada beberapa TPS yang diterjang oleh banjir. Itu seperti apa pengawasannya? Di undang-undang kita diatur. Jadi kalau ada itu termasuk ancaman atau gangguan geografis bencana alam. Itu bisa dilakukan pemilu susulan. Seperti kita lihat di TV kemarin ya, saya lihatnya di Inews juga bahwa ada beberapa daerah itu yang terpaksa harus menunda pemilunya, tidak hari ini. Karena persoalan banjir ya. Jadi itu dimungkinkan, di undang-undang sudah ada antisipasinya. Oke, Bapak Muhammad Alamin juga sebagai pemirsa setianya iNews ya. Pasti. Kalau kita lihat baik, Pak, saya akan bertanya lebih lanjut lagi, salah satunya terkait dengan penurunan APK juga. Namun kita akan kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.